Saya terakhir ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, tadi pertanyaan yang sama karena memang kita melihat bagaimana dinamika politik saat ini memang dipengaruhi timeline juga. Bagaimana sebenarnya pemilu itu kemudian berada di tahun yang sama dengan pilkada, dan kemudian di tengah-tengah itu ada bulan Oktober yang kemudian ada pembentukan kabinet. Ini semua ada hubungannya dengan bagaimana kemudian partai politik membentuk konstelasi koalisi mereka. Catatan Anda apa untuk ini? Oke, baik Mbak. Pertama, kita betul-betul melihat ya pemilu dan pilkada di tahun yang sama itu memang pertama melelahkan, ya. Melelahkan untuk penyelenggara, melelahkan untuk masyarakat, melelahkan untuk partai politik untuk berkonsolidasi dan lain sebagainya. Dan tentu menimbulkan banyak perjanjian ataupun kontrak-kontrak politik yang cenderung lagi dan lagi masyarakat yang dirugikan, gitu. Dengan ada koalisi yang mengatasnamakan ingin mempercepat pasca pemilu dan lain sebagainya, justru malah cenderung mengacau balaukan demokrasi. Kami melihat itu semua, Mbak. Kami melihat bagaimana hari ini ada satu angin segar yang baru yang kemudian menjadi suatu inisiatif baik sebetulnya dari MK dalam memutuskan perkara yang tentu akan membuka jalan demokrasi ini untuk menjadi lebih sehat. Tapi kami kira jangan terlalu lama untuk senang seperti itu. Karena titik krusialnya justru setelah ini. Bagaimana KPU, ya, apakah dia bisa nggak nih segera atau enggak, itu yang tadi sempat saya sampaikan juga. Karena titik krusialnya di sana, Mbak. Iya. KPU ini bisa atau tidak, untuk paling benar ada 3 hal kami lihat yang juga kami desak juga kepada KPU. Yang pertama adalah bagaimana KPU mampu untuk memastikan ketentuan syarat usia dan ketentuan syarat pencalonan ya kepala daerah itu bisa berdasarkan persentase perolehan suara sesuai dengan rentang daftar pemilih di UU Pilkada yang dilaksanakan untuk Pilkada 2024. Ya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kami juga melihat dan tentu mendesak bagaimana KPU nantinya mampu nggak nih dalam rentang waktu yang sangat sedikit ini merevisi sekaligus mensosialisasikan, karena ini penting. Ya, jangan sampai nanti ada miskomunikasi yang justru ya nantinya akan dipakai sebagai ngelesnya ya, bahasa ngelesnya KPU nantinya yang jadi tidak baik gitu. Dan tentu yang ketiga, kami ingin gitu KPU ini bertindak secara mandiri dan profesional. Tadi kan sempat ditanyakan bagaimana apakah ada udang di balik batu. Saya khawatir jangan malah KPU-nya yang tiba-tiba lemot dan kemudian nggak bisa untuk bertindak, mengambil keputusan secara cepat dan bertindak secara cepat. Kenapa? Karena kami khawatir bahwa hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi ke depan kita perlu melihat ini sebagai suatu hal yang baik dan perlu untuk sama-sama masyarakat cermati, ya. Masyarakat perlu untuk mengawasi betul apakah hasil putusan ini bisa dilaksanakan dengan cepat kayak gitu. Karena ini ada konsekuensi daripada 1 tahun yang sama di mana adanya pemilu dan pilkada selain melelahkan dan juga membuat kompleksitas yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan proses elektoral di negara kita. Baik, bolanya ada di KPU, jadi kita nantikan apa yang akan dilakukan oleh KPU, apakah akan cepat dengan segera merevisi dan mensosialisasikan PKPU dengan melihat putusan dari MK hari ini.